Johnny Ghost berusia 12 tahun pada tahun 1982. Kala itu, dia diketahui memiliki bekerja part-time sebagai pengantar koran. Dalam menjalani kesehariannya ini, Johnny selalu bangun sebelum matahari terbit setiap pagi dan mengantarkan koran di sekitaran Des Moines Barat, Iowa, yang saat itu berpenduduk sekitar 22.000 jiwa. Ghost tidak pernah terlambat mengirimkan surat kabar. Itulah kenapa ketika pada tanggal 5 September 1982, ketika orang tuanya mulai menerima telepon dari tetangga yang menanyakan apa yang terjadi dengan surat kabar mereka, orang tua Ghost langsung menyadari ada yang tidak beres. Menanggapi anaknya yang hilang, John dan Noreen Ghost dengan panik lantas memberitahu polisi setempat. Namun, karena tidak ada catatan atau permintaan uang tebusan, polisi memutuskan bahwa kasus tersebut bukan penculikan dan memutuskan untuk menunggu 72 jam sebelum menyatakan Johnny Ghost hilang dan memulai melakukan pencarian. Sementara menunggu, John sudah terlebih dahulu menyisir lingkungan sekitar untuk mencari putranya. Di suatu persimpangan yang berjarak 1,5 blok dari rumahnya, dia menemukan gerobak pengiriman milik Johnny Ghost yang masih penuh dengan surat kabar nampak ditinggalkan begitu saja. Itu adalah jejak terakhir Johnny Ghost. Semenjak saat itu, hilangnya Johnny Ghost dengan cepat menjadi berita utama di seluruh negeri, berkat upaya orang tua Johnny dalam memberitakan anak mereka yang hilang. Frustrasi dengan respon lamban penegak hukum, John dan Noreen tampil di televisi dan membagikan lebih dari 10.000 poster dengan foto putra mereka. Meskipun begitu, terlepas dari upaya besar-besaran keluarga Ghost Chase memastikan berita penculikan putra mereka tersebar, itu juga menarik perhatian yang tidak diinginkan dalam bentuk panggilan prank dan informasi palsu. Tampaknya ada petunjuk di awal kasus, ketika penyelidik swasta yang disewa oleh keluarga Ghost Chase menemukan 2 saksi yang melaporkan melihat Johnny Ghost berbicara dengan seorang pria di dalam mobil biru di hari kepergiannya. Namun, tanpa plat nomor untuk dilacak, informasi tersebut dengan cepat menjadi tidak berguna dan jejak lanjutan pun tidak mampu ditemukan. 2 tahun kemudian, tukang koran lain, Eugene Martin, hilang di Iowa, tetapi polisi tidak pernah bisa menghubungkan kedua kasus tersebut. Tidak ada penangkapan atau dakwaan yang pernah dilakukan dalam kasus Johnny Ghost. Tetapi, misterinya masih jauh dari kata selesai. Pada tahun 1997, 15 tahun setelah hilangnya Johnny Ghost, Noreen Ghost terbangun karena ketukan di pintunya pada pukul 2.30 pagi. Tamu tak terduga itu membuka bajunya untuk memperlihatkan tanda lahir yang familiar di dadanya. Noreen mengaku dia langsung mengenali orang itu. Pria itu adalah putranya yang sekarang berusia 27 tahun, Johnny. Menurut Noreen, Johnny pulang ditemani oleh seorang pria yang nampak asing. Meskipun Noreen bilang bahwa dia berbicara dengan putranya selama lebih dari 1 jam, Noreen mengaku bahwa Johnny akan meminta persetujuan orang asing tersebut untuk berbicara. Johnny yang sudah lama hilang itu mengatakan kepada ibunya bahwa dia masih dalam bahaya dan menolak untuk mengungkapkan di mana ia tinggal, sebelum kemudian menghilang lagi. Pasca kejadian itu, Noreen pergi ke FBI dan meminta mereka membuat sketsa putranya yang sekarang sudah dewasa. Tetapi kurangnya bukti selain pengakuan Noreen sendiri, membuat pihak berwenang malah meragukan bahwa Johnny masih hidup. Meskipun begitu, Noreen sangat yakin bahwa Johnny diculik dan terlibat dalam lingkaran perdagangan seks di bawah umur. Dan alasan kenapa segala macam penyelidikan terlambat, karena adanya nama-nama besar yang terlibat dalam skema tersebut. Tentu pihak berwenang mengaku kalau ada kemungkinan hal semacam itu bisa terjadi. Tetapi polisi Des Moines mengatakan mereka tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Johnny terseret ke dalam lingkaran perdagangan seks di bawah umur. Terlepas dari putranya yang tidak diketahui nasibnya, Noreen dan suaminya tidak pernah hilang harapan bahwa putra mereka yang hilang masih hidup. Mereka pernah menyatakan dalam sebuah wawancara, "Kami sudah lama hidup tanpa Johnny. Ini bukan hal baru bagi kami, tapi setiap detiknya tetap terasa menyakitkan." Pasca pengakuannya yang mengatakan bahwa Johnny sempat pulang, Noreen Ghost sering dianggap sebagai ibu yang mengidap trauma dan berhalusinasi. Namun, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa mereka merupakan sosok yang berperan penting dalam memperjuangkan hak anak hilang di Amerika Serikat. Pada tahun 1984, negara bagian Iowa meloloskan Undang-Undang Johnny Ghost, yang mana menetapkan peraturan bahwa kepolisian harus segera menyelidiki kasus anak hilang, daripada menunggu 72 jam seperti dalam kasus Ghost.
Terlepas dari perubahan legislatif yang penting dan kampanye media yang luar biasa. Selain gerobak korannya, tidak ada jejak ghost yang pernah ditemukan. Selebihnya, masih menjadi misteri.